Shalom saudara sekalian dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini boleh kembali bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa minta pertolongan terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pakailah hamba-Mu di dalam keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan boleh menjadi berkat, pedoman hidup bagi kami semua. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, biar kami boleh bersikap sebagai seorang murid yang bersama-sama mendengarkan firman-Mu, belajar dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Katakan amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Tadi sudah dibacakan oleh pemimpin liturgi, tapi tidak salah kalau saya baca ulang, supaya saudara lebih memperhatikan kembali. Mazmur nomor 4. Mazmur nomor 4, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa pada Malam Hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ayat 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, Mazmur 4 ini merupakan seruan Daud di tengah-tengah tuduhan palsu, di tengah-tengah fitnahan, di tengah-tengah tekanan kepada dia. Saudara, Daud sebagai seorang raja, kita lihat dia begitu enak sekali duduk di singgasana, tapi dia mengalami berbagai kesulitan, tekanan, dan berbagai masalah. Bahkan sebelum dia menjadi raja, dia sudah menghadapi berbagai persoalan juga dari Raja Saul. Namun ada satu hal yang bisa kita lihat di sini. Daud bukan Superman. Daud bukan orang yang hebat. Dia bisa jatuh ke dalam dosa juga. Tetapi saudara, ada satu teladan yang bisa dilihat dari kehidupan Daud adalah, walaupun dia jatuh ke dalam dosa, dia kembali kepada Tuhan. Dia bertobat. Dia mohon pengampunan dosa. Itu sebabnya maka dia semasa hidupnya tetap setia kepada Tuhan.
Nah, kunci utama dalam kesesakan orang-orang benar supaya bisa tetap tenang, bagaimana caranya? Satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah jawaban yang sederhana, karena Daud itu mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Sekali lagi, tadi saya katakan Mazmur ini merupakan doa sekaligus ratapan daripada Daud yang mengalami fitnah dan tekanan. Kita mungkin pernah mengalami fitnah. Kita mungkin pernah mengalami orang ngomong dari belakang yang sebenarnya bukan kita lakukan. Orang cerita tentang kita, tapi kita tidak melakukannya. Bagaimana kita bersikap? Apakah langsung emosi? Ada orang bilang itu disebut sebagai tantrum gitu ya. Jadi jerit-jerit, ngamuk-ngamuk, marah-marah dan sebagainya. Apakah kita harus bersikap demikian? Saudara, bagaimana Daud mengalami tekanan ini? Kemungkinan besar dikatakan di sini pada waktu pemberontakan yang sangat menyakitkan adalah pemberontakan dari anaknya yang bernama Absalom. Ketika banyak orang menuduh, merendahkan, bahkan menolak Daud, sehingga di sini dikatakan kemuliaannya, reputasinya dinodai. Ayat ketiga mencatat, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Mungkin kalau zaman sekarang kita akan menjerit dalam hati kita, berapa lama lagi engkau itu nyinyir, kepo, ya. Berapa lama lagi engkau harus kepo terhadap hidupku, gitu. Saudara, kadang tanpa diundang, tanpa dibayar, ada saja orang yang kepo terhadap kita, ya. Kita nggak tahu kenapa. Bahkan orang yang berbuat baik pun dikepo-kepoin gitu. Ya, saudara mengerti sendiri bagaimana orang baik dikepo-kepoin. Ya. Kalau jahat dikepoin nggak apa-apa. Orang baik-baik dikepoin, makin rohani, makin dikepoin lagi itu. Perlu menahan diri, perlu kesabaran. Nah, ayat yang saya sangat favorit di sini adalah Mazmur 4 ayat 7. Coba sama-sama kita lihat. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ayat ini menekankan bahwa di masa-masa Daud yang penuh dengan tekanan ini, dia punya kerinduan adanya satu terang, damai dari Allah yang tidak putus harapan. Jadi bukan hanya masalah duniawi, dia ingin masalah yang rohani. Jadi terlihat kontras sekali ya. Orang dunia saat ini sedang mengejar harta, mengejar berkat, mengejar segala macam kekayaan dan sebagainya. Tapi semuanya itu loss dari sukacita. Hari ini kita mendengar dan kita bisa menyaksikan ada banyak orang yang uangnya banyak, hartanya banyak, mungkin sangat berlimpah, sangat banyak sekali. Dan dia tidak tahu mau gunakan untuk apa lagi. Tetapi dia sendiri tidak dapat mempergunakan uangnya. Kerja mati-matian, apalagi di Amerika. Kerja bisa satu kali pekerjaan, satu bos, dua bos, kadang lembur jadi 3 bos. Dapat uang banyak-banyak. Pada masa muda dia menjual tenaga, menjual kekuatan, menjual waktunya, semuanya untuk dapat uang, dolar dan sebagainya. Yang warnanya hijau-hijau itu, ya. Pada masa usia lanjut,
dia mulai lemah, ya. Mungkin dia bisa beli skincare yang paling mewah sampai wajahnya menjadi halus begitu. Seperti kelihatan masih umur 17, bisa saja. Tetapi di dalam hidupnya itu sudah loyo. Sudah harus ke dokter. Jadi makanannya obat, tidak boleh makan yang enak, yang ditaruh di belakang semuanya tidak boleh, ya. Uangnya banyak, dia bisa masuk ke restoran paling mewah, traktir orang banyak, orang yang makan. Orang merasa senang. Punya teman seperti itu bagus juga situ, ya. Ada 3 hal yang mau kita lihat di sini, bagaimana damai di tengah tekanan. Kenapa? Kontras, ya. Orang yang tertekan gak bakal damai. Tapi hari ini kita belajar di seorang yang bernama Daud, dia bisa damai di tengah tekanan. Pertama, dia setia kepada Tuhan walaupun di dalam fitnahan. Setia kepada Tuhan. Daud tahu sumber kebenaran yang sejati. Sumber kebenaran sejati itu bukan perkataan manusia. Saudara, pujian dari manusia itu sangat bahaya. Hari ini dia memuji kamu, besok-besok kalau kamu menyakiti dia, dia bisa mencaci kamu. Jadi kebaikanmu yang 1000, gara-gara kamu 1 kali saja menyakiti dia, 1 kali menyakiti dia, dia akan mencaci maki engkau, saudara. Di sini gak ada. Di San Francisco juga gak ada. Di tempat lain, ya. Los Angeles, ya. Di Los Angeles. Gak ada Los Angeles dia. Saudara, jadi bagi Daud, gak apa-apa kalian menyalahkan aku. Gak apa-apa kalian anggap aku salah. Tapi ada satu hal. Poinnya yang paling penting adalah Allahku. Itu ayat 2 mencatat. Membenarkan aku. Saudara, jadi meskipun dia banyak musuh, dia meminta kepada Tuhan, berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Untuk menghadapi fitnahan, dia berdoa pada Tuhan. Untuk menghadapi caci maki orang, dia berdoa kepada Tuhan. Untuk menghadapi orang yang ngomong kosong, dia berdoa kepada Tuhan. Disitulah dia mendapatkan kedamaian. Ini kita mencoba melawan orang yang mau mencelakakan kita, kita gak damai. Jadi kita mau damai, ya serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu paling dapat membuat kita damai karena dia sumber kedamaian itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, jadi sumber kedamaian itu sangat penting karena dia yang bisa menolong kita. Yang kadang kala kita itu lupa bahwa dia sanggup menolong kita. Suatu hari ada sekelompok bebek, ya. Bebek itu banyak sekali. Jadi bebek-bebek ini mau migrasi. Kalau saudara perhatikan, bebek-bebek itu kalau mau migrasi itu barisnya bagus sekali gitu. Saya pernah lihat di video, bagus sekali. Bebek-bebek itu mau migrasi. Jadi konon ceritanya bebek itu mau pindah karena tempatnya sudah sebentar lagi mau dingin. Jadi dia mau pindah ke tempat yang lebih hangat. Jadi ramai-ramai dia berjalan. Tapi ada satu ekor bebek. Dia protes. Dia bilang, saya tidak mau ikut. Saya mau di sini. Kalian mau pergi ya pergi. Sini sudah nyaman. Kalian mau pergi ya pergi. Jadi dia gak pergi. Teman-temannya bilang, ayolah nanti sebentar lagi di sini jadi dingin. Engkau bisa mati di sini. Dia bilang, gak apa-apa, gak masalah kalian. Sekarang saya oke-oke aja. Jadi mereka dengan terpaksa, para bebek ini tinggalkan dia. Pergi ke tempat lain. Hari pun mulai menjelang malam. Si bebek ini tersesat yang satu ini. Dia tidak mau kemana. Gak tahu mau bisa kemana. Dia makin jalan, makin masuk ke dalam. Ya makin takutlah. Akhirnya dia terperosok. Jatuh ke lubang
yang ada buayanya banyak sekali. Di situ banyak sekali lumpur-lumpur, sehingga tubuhnya itu susah bergerak. Tapi dia merasa aman. Nah kan, saya gak mau pergi, saya di sini aman. Dia gak tahu ada buayanya. Aman kan dia, hangat di sini. Ya, teman-teman saya itu bodoh, pergi semua ya. Tapi buaya itu sudah tahu makanan enak sekarang sudah ada. Jadi dia itu, buayanya itu tidak mau terkam duluan karena badannya itu sudah kotor. Jadi membuat hawa nafsu buaya itu jadi kurang gitu. Karena badan bebek itu sudah kotor. Akhirnya pagi hari, waktu itu sudah mulai terang, dia mulai lihat rupanya kiri kanan ada buaya. Tapi dia heran, kenapa buaya tidak makan aku? Ya. Aman. Ya, ternyata tidak aman. Buayanya tidak mau makan karena tubuh bebek itu kotor kan. Maka pelan-pelan mereka, buaya-buaya itu siram-siram air kasih dia supaya agak bersih. Supaya dia bisa nikmati makanan enak ini. Tapi si bebek itu saking ketakutan, dia mau lari susah kan, semua sudah lumpur. Tapi dia ingat, saya punya sayap, saya bisa terbang. Ya, dia terbang, pergi. Ya. Si bebek selamat. Ya. Saudara, inilah yang dimaksud dengan di tengah-tengah tekanan, di situ ada kedamaian. Karena apa? Karena lingkungan tidak mempengaruhi dia. Buaya-buaya itu tidak mempengaruhi dia. Apalagi dia tidak tahu. Jadi hari ini kalau ada orang-orang ngomong saudara, kepo-kepoin saudara, peduli amat gitu ya. Supaya kita seperti bebek itu gitu ya. Jadi ngomong sampai dia capek. Kadang begini, orang mau ngomong kita, dia mau tes respon kita itu apa. Makin respon kita jelek, makin dia tambah suka respon. Jadi kalau kita diami, lama-lama dia bosan, tutup mulut dia, aman ya. Bebas kita, menang. Nah, si bebek bisa terbang selamat. Karena di tengah kesulitan itu, di tengah-tengah bahaya itu, dia tetap merasa aman. Itu yang pertama. Kenapa orang bisa damai di tengah tekanan? Karena orang benar itu introspeksi diri, tetap percaya. Ayat kelima mencatat demikian. Berkata-katalah dalam hatinya di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam daripada membalas atau bereaksi emosional. Jadi Daud mengajak berefleksi dengan berkata-kata tapi dalam hati. Dulu saya kenal satu orang ibu, dia suka mengeluh kalau bosnya itu jahat pada dia. Dia bilang, bosku ini loh jahat padaku gini-gini loh. Saya jengkel sekali, mau marah, tapi dalam hati katanya. Dalam hatinya dia marah ya. Saya bilang, benar kamu marah dia? Enggak, dalam hati. Jadi dalam hati marah, apa gunanya, dia gak dengar gitu ya. Jadi bosnya makin menekan dia. Dia marah, tapi dalam hati. Jadi ketika saya bersama-sama dengan orang ini, di mobil pun dia cerita-cerita, saya bilang, jauh usah cerita teruslah. Lebih baik langsung aja ngomong gitu ya. Ternyata dia ikut cara Daud rupanya ya. Jadi hanya dalam hati. Diam dalam hati. Serahkan kepada Tuhan. Di tempat tidur juga. Orang gak tahu. Jadi waktu mau tidur dia berdoa Tuhan. Dia ngomel semuanya kepada Tuhan. Dan tetap diam. Tidak pakai mulut. Ada orang yang ngomel sendiri. Bersuara juga ribut. Ada masalah dia ngomel-ngomel sendiri begitu. Ada gak ya? Di film-film ada mungkin ya. Iya. Jadi
Orang ini Daud, dia pakai cara seperti itu diajar kita. Berdiam. Supaya orang lain lama-lama diam. Kalau kita ribut, orang-orang malah bertambah ribut. Itu prinsip daripada Daud yang bisa tetap tenang. Walaupun di dalam tekanan. Dan yang ketiga, saudara. Di sini dalam tekanan itu, dia ada sukacita. Yang ketiga saya mencatat sukacita dan damai itu melebihi dunia. Maksudnya apa? Di ayat 8 dikatakan Daud mengalami sukacita yang jauh melampaui mereka yang kelimpahan materi. Daud itu bersukacita bukan karena harta, tapi karena dia dekat dengan Tuhan. Melampaui bagi dia, dekat dengan Tuhan melampaui segala hartanya. Jadi dikatakan engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka kelimpahan gandum dan anggur. Jadi hadirat Allah membawa dia sukacita. Rasanya kalau kita bisa memuji Tuhan di tempat ini, sama-sama bernyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu lebih bersukacita daripada kita punya segala-galanya. Apa artinya kita punya segala-galanya hanya untuk memuji Tuhan? Kita gak bisa misalnya itu. Maka dikatakan hadirat Allah membawa damai, sukacita. Sehingga saudara, dia sanggup tetap setia. Nilai hidupnya itu tidak pernah berubah. Daud tetap Daud. Nilai 100 ya 100. Kita juga demikian. Kita di dalam kesulitan, di dalam masalahan, di dalam tekanan, di dalam berbagai persoalan, dalam berbagai penderitaan, kita harus menjadi tetap adalah kita. Saya gak bawa uang banyak, tapi saya ada bawa fotokopinya. Nanti saudara kalau punya, saudara bisa peragakan sendiri. Ini fotokopinya. Ya, karena jauh ya, kurang terangan tahu ya fotokopinya. Kalau ini asli, harganya berapa? 100. Lalu kalau saudara temukan di jalanan, terjatuh di lantai begitu ya. Kemudian orang sudah injak-injak, sudah gores-gores begitu, sudah injak-injak gores-gores begitu. Kemudian saudara ambil, nilainya berapa? Saudara? Kemudian saudara yang saya kasih, saudara ambil kemudian kasihkan kepada anakmu. Anakmu lagi marah, dia gini-gini. dia buat sampai begini gitu. Harganya berapa? Tetap 100, tapi ini bukan ya. Nanti yang ibu ini mau kasih yang 100. Artinya apa saudara? Artinya di dalam berbagai kesulitan, hancur-hancuran hidup kita, berbagai masalah, sampai kita mengalami persoalan yang begitu rumit, begitu hancur, begitu sangat tertekan sekali begini. Tapi tetap dia adalah 100 yang berlaku. Kecuali bawa ke Indonesia nilainya kurang sedikit. Ya. Karena orang Indonesia maunya yang rapi. Gak boleh ada bengkok sedikit pun. Gak boleh ada lipat. Pokoknya harus bagus-bagus. Jadi kalau saudara mau pulang, setrika dulu uangmu yang 100 ya. Nah, jadi hidup orang percaya perlu seperti ini. Daud seperti ini. Daud mengalami banyak hal, tapi dia tetap seperti ini. Maka lahirlah Mazmur 23 yang dia katakan, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman. Di Alkitab terjemahan lama, berarti aku berada dalam bayang-bayang maut. Bahaya sekali. Aku tidak takut, karena engkau besertaku. Amin saudara. Hari ini kalau kita ada kesulitan, apalagi dunia tidak bisa menjamin saudara. Siapa bilang kalau engkau berpangkat sudah aman? Tidak.
DPR rumahnya bisa dijarah, saudara. Menteri rumahnya bisa jarah. Di Nepal, Perdana Menteri bisa ditelanjangi, dilempar ke sungai. Ada yang dibunuh lagi istrinya. Gak ada yang aman. Tapi dalam perlindungan Tuhan, kita tetap aman. Dan itu hanya ada pada Yesus. Dia katakan, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, ketika kami masih hidup seperti ini, ada kesulitan, ada masalah, kadang hadapi bos, kadang hadapi rekan kerja, bahkan kadang hadapi anak menantu, kadang menghadapi mertua, kadang menghadapi tetangga, menghadapi teman dan sebagainya dan sebagainya. Ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan. Tapi Tuhan, kami juga ada Yesus yang melebihi mereka semuanya, yang sanggup menghibur kami, yang sanggup menolong kami. Oh Tuhan, kami sadar bahwa tidak ada teman yang sejati mengasihi kami. Waktu kami berbuat baik, waktu kami menyenangkan Dia, mungkin mereka memuji kami. Tapi ketika kami berbuat salah, ketika kami berbuat masalah, oh mereka sudah benci, menghina, mencaci, maki, kepo dan sebagainya. Tuhan, berikan kami ketenangan. Tidak marah-marah, tapi berdiam diri. Seperti yang Daud ajarkan. Berdoa kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak buta. Tuhan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Tuhan lebih tahu isi hati kami masing-masing. Kami berdoa untuk kami semuanya. Berkati setiap kami. Berkati kami yang dari San Francisco. Berkati kami juga yang dari Sacramento. Berkati setiap pekerjaan, setiap keluarga. Bahkan hamba Tuhan Pendeta Fam, berkati dia Tuhan yang hari ini ulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya.